Pemirsa Intens Investigasi. Sebuah momen mengejutkan terjadi dalam gelaran fashion show terbaru karya desainer kenamaan Vivi Zubedi. Dua nama besar di dunia modeling Indonesia, Kimberly Rider dan Paula, terlihat hadir dalam satu panggung yang sama. Lantas seperti apa? Dalam foto dan video yang beredar di media sosial, Paula dan Kimberly tak luput dari perhatian karena tidak ada interaksi langsung antara mereka berdua, tidak saling menyapa dan tidak saling tukar pandang. Lalu, bagaimana pakar ekspresi melihat momen tersebut? Apakah benar tidak ada ketegangan di antara mereka? Selain itu, seperti apa juga Paula yang enggan berkomentar terkait Baim yang kini dijodohkan dengan Kimberly? Benarkah Paula kini lebih memilih tak banyak bicara dan fokus menjadi seorang desainer selain menjadi seorang model dan aktris? Dan bagaimana pula dengan penerawangan Denny Darko, sang ahli tarot? Benarkah bahwa hubungan kedekatan Baim dan Kimberly belum sedekat apa yang orang-orang kira? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia hiburan tanah air saat ini memang tengah ramai menyoroti kedekatan antara Baim Wong dan Kimberly Rider. Kabar kedekatan mereka mulai mencuat setelah Kimberly secara blak-blakan mengaku sudah cukup akrab dengan anak-anak Baim. Hingga pernyataan ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Namun di tengah kabar kedekatan Baim dan Kimberly, publik justru dibuat terkejut dengan kemunculan Kimberly dan Paula Verhoeven, mantan istri Baim, dalam satu panggung yang sama. Keduanya tampil sebagai model dalam sebuah acara fashion show bergengsi, memperagakan koleksi dari desainer ternama Vivi Zubedi. Deretan artis dan model papan atas pun turut meramaikan acara tersebut. Namun yang paling mencuri perhatian tentu saja kehadiran Kimberly dan Paula dalam satu frame. Dalam sebuah video yang beredar luas, tampak Paula berdiri di sisi kiri Vivi Zubedi, sementara Kimberly berada di sisi kanan sang desainer. Meski berdampingan dalam momen yang sama, tak tampak interaksi apapun antara Paula dan Kimberly. Keduanya terlihat sibuk menjalani peran profesional sebagai model, tanpa ada gestur saling sapa maupun tatap muka. Namun, apakah benar tidak ada ketegangan di antara mereka? Menurut pakar ekspresi Dodi Triasmara, situasi ini menyiratkan lebih dari sekedar keprofesionalan. Ia menilai bahwa bisa jadi ada ketegangan emosional yang belum terselesaikan, seperti satu pihak merasa sudah dekat dengan Baim, sementara pihak lain justru mempertanyakan, kenapa bisa sedekat itu dengan mantan suaminya. Ini adalah momen yang kurang pas, karena keduanya berada dalam ruang yang sama, namun dari sudut yang berbeda. Dodi juga menambahkan bahwa hal semacam ini bisa menciptakan ketidaknyamanan, terutama jika belum ada penyelesaian emosional dari masa lalu. Kalau kita lihat ya, dari ketika mereka lebih ke berpapasan gitu ya, terus kemudian ketemu, emang kemudian kalau kita lihat dari yang Instagram yang singkat itu, nah pasti ada apa? Ya ada momen awkwardnya itu. Kenapa? Karena apakah memang benar karena situasinya juga mereka dalam situasi yang berbeda. Artinya berbeda itu lebih karena yang satu merasa sudah dekat dengan yang prianya, tapi kemudian kalau yang satunya lagi lebih kepada kalau malah dekat gitu ya. Nah itu dia, karena jadi dua-dua ini memang punya momen yang agak kurang pas. Itu yang pertama. Terus yang keduanya juga biar bagaimanapun, karena ini kan jadi situasinya ketika ada dua orang kemudian berselisih, berbeda sudutnya itu kan membuat situasi jadi nggak terlalu cukup nyaman sebenarnya ya.
yang satu cuma bisa ngeliatin aja karena dia posisinya lebih tinggi, jadi dia memperhatikan gitu ya. Berarti ini apain sih gitu. Nah itu sikap-sikap seperti itu. Lebih kalau dilihat di sini ada, kalau dari ekspresinya dia namanya cenderung lebih ke contempt, disgust gitu ya. Jadi sangat nggak nyaman gitu. Itu kira-kira yang terjadi sih Mas. Selain itu, Dodi Tri Asmara juga menambahkan bahwa ketika dua orang terlihat memiliki kemistri yang tidak selaras, hal itu bisa menjadi tanda adanya sesuatu yang belum atau tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Apalagi jika keduanya berada dalam satu acara yang secara tidak langsung menyatukan berbagai pemberitaan yang berkembang di luar sana. Situasi seperti ini, menurut Dodi, kerap menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Ia juga menilai bahwa antara Paula dan Kimberly tampak ada jarak. Hal ini bisa dimaklumi karena kemungkinan salah satu pihak merasa kurang nyaman berada dekat dengan seseorang yang sebenarnya tidak ingin ditemui secara personal. Jarak ini, menurut Dodi, adalah bentuk dari upaya menjaga situasi agar tetap kondusif tanpa harus menimbulkan gesekan langsung di hadapan publik. Lebih karena kan ketika ada dua orang itu perlu chemistry-nya nggak pas ya gitu. Nah itu kan atau kemudian ada sesuatu yang bisa jadi tidak diungkapkan, hanya kemudian tadi yang masih saya sampaikan, ada berita yang berkembang di luar sana dan memang secara kalau bahasa yang keamprokan gitu ya, ketemu bareng, nah itu kan yang membuat suasana jadi awkward gitu. Nah bukan lepas karena memang bajunya juga settingnya berbeda ya, satu dipilihnya warna, apakah itu memang sengaja warna yang satu yang pink, satunya warna yang berbeda gitu kan ya. Dan itu kan sebenarnya hanya dari cara melihat ketika seorang itu kemudian ngelihatnya dengan gaya ini, lihatnya ke bawah gitu kan, ke bawah kemudian lihatnya dengan agak apa gitu kan. Kalau that's body language-nya dan memilih untuk berjarak gitu kan supaya tidak mau terlalu dekat, nah itu yang sebenarnya terjadi. Dan biasanya orang ngambil jarak kan, secara space dia akan ngambil jarak ketika dia tidak cukup nyaman dengan orang yang dia temui. Di sisi lain, Kimberly akhirnya memberikan klarifikasi terkait kedekatannya dengan Baim Wong. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka murni sebatas pertemanan lama yang kembali terjalin dalam konteks profesional. Kimberly menyebut bahwa dirinya dan Baim sudah lama saling kenal, bahkan sempat terlibat dalam satu proyek film sekitar 10 tahun yang lalu. Dan pertemuan mereka kembali terjadi saat terlibat dalam sebuah proyek film baru-baru ini. Dari sinilah Kimberly kemudian bertemu dengan anak-anak Baim, Kiano dan Kenzo. Kedekatan pun terjalin secara alami, hingga membuat hubungan mereka menjadi cukup akrab. Bahkan karena terlalu dekatnya, Kimberly pun mengungkap bahwa anak Baim, khususnya Kenzo kini, sering video call dirinya untuk mengajak playdate bersama anak-anak Kimberly. Ia juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kesempatan kerja, baik dirinya maupun Baim kerap membawa anak masing-masing. Hal ini membuat mereka saling memahami situasi sebagai orang tua dan saling memberikan dukungan. Kimberly juga mengapresiasi sikap Baim sebagai orang tua yang menurutnya sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Pernah apa ya dulu ya? Iya, kira-kira begitulah. Pernah seproject, tapi udah lama banget, udah kayak 8 tahunan, 10 tahunan yang lalu mungkin ya. Kita kayak support aja. This is a tough time for them, for me, for whoever who is going through the same thing. Ya udah kita saling support aja udah. Sebagai bapak bertanggung jawab, gitu aja sih kan. Jadi kayak dia provide untuk anak-anaknya, terus aku bukan berarti yang sebelah lagi nggak provide untuk anak-anaknya, cuman ngelihatnya oke, bagus, kamu tetap ada di situ buat anak-anakmu. Ditanggepin sih. apa komenan yang bisa aku omongin? Ya udah, kita temen aja deh, aja. No comment.
ya pokoknya aku sama Kak Baim kan kita ya udah temen gitu. Emang udah lama sih, udah lama banget kita temenan. Dan baru bertemu lagi karena project ini kan, project kemarin tuh syuting filmnya dia. Terus akhirnya ketemu sama Kenzo dan Kiano yang emang selalu nempel kan ya sama Kak Baim. Jadi ketemu sama mereka dan ya udah mereka apa ya? Jadi temenan juga sama aku gitu. Jadi kita sempat syuting di Jogja kan. Dan mereka emang apalagi Kenzo ya emang demen hangout sama aku aja gitu. Akhirnya lumayan deket dan kadang-kadang jadinya suka diteleponin sama anak ya, bukan bapaknya, anaknya. Anaknya, jadi Kenzonya mbaknya kan suka kadang-kadang nge-WhatsApp, ini Kenzonya mau nelpon gitu. Ya udah nggak apa-apa ya udah, hai apa kabar, terus ya udah ngobrol aja, lucu aja gitu. Aku jadi temenan sama anak kecil tuh lucu aja. Ya udah main bareng mereka, cuman kedepannya pengen main bareng lagi anak-anak. Pernah juga sih datang ke kantornya Kak Baim, anak-anak kan main bareng aja, enjoy aja. Sementara itu, Baim Wong menanggapi kabar kedekatannya dengan Kimberly dengan santai. Ia membenarkan bahwa anaknya, Kiano dan Kenzo, memang cukup sering menelepon Kimberly. Namun, hal itu menurutnya bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, mengingat banyak rekan artis lain yang juga sering menelpon Kiano dan Kenzo, seperti Luna Maya dan Asri Welas. Saat ditanya soal banyaknya netizen yang jodohkannya dengan Kimberly, Baim hanya tersenyum. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Kimberly sebatas teman saja. Kak Kimberly gimana tuh? Mas? Lucu banget tuh Mas. Keluar kita. Pasir lagi Mas. Gimana Mas? Ternyata kakak adik suka nelfon lewat HP. Semuanya udah. Lantai 2 main dong. Ayo. Aku tanya dia. Gimana Mas? Suka nelfon? Ya. Tapi ini di lantai 2 main. Enggak, tapi itu kan dia udah mengakui Mas. Maksudnya sering nelfon karena pengen ngobrol aja gitu katanya. Iya, ke semuanya juga temenan juga. Kasih kelas juga. Mas, tapi soal dijodoh-jodohin sama Kimberly seperti apa? Iya. Banyak kamu dukung Mas, katanya cocok. Nah, sama-sama jomblo katanya Mas Baim. Gimana tuh Mas Baim? Temenan dulu aja Mas. Tapi sosok Kim gimana sih Mas? Temannya seperti apa maksudnya? Melihat Kimberly dan Baim Wong yang mengaku hanya berteman saja, lalu seperti apa Paula yang enggan berkomentar terkait Baim yang kini dijodohkan dengan Kimberly? Benarkah Paula kini lebih memilih tak banyak bicara dan fokus menjadi seorang desainer selain menjadi seorang model? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di sisi lain, menanggapi kabar soal kedekatan Baim Wong dengan Kimberly, termasuk interaksi anak mereka yang disebut sering menelepon Kimberly, Paula memilih untuk tidak memberikan komentar. Ia tampaknya enggan terlalu menanggapi rumor yang sedang ramai dibicarakan tersebut. Paula sendiri memilih fokus menjalani aktivitasnya pasca bercerai dengan Baim, yaitu mulai meniti langkah baru di dunia fashion, yaitu menjadi sebagai desainer selain menjadi seorang model. Mengenai ini ada tanggapan nggak mengenai anak-anak dekat sama Kimberly, katanya sampai teleponan segala macam. Ada komentar nggak tanggapan mereka Kimberly? Mungkin sedikit Kak Paula. Dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Jumat besok, Paula mengaku telah menyiapkan rencana khusus bersama kedua anaknya, Kiano dan Kenzo. Ia berencana untuk berkurban sapi sebagai bagian dari perayaan Idul Adha tahun ini. Bagi Paula, momen kebersamaan dengan anak-anak sangat berarti, terutama setelah perceraiannya dengan Baim Wong. Untuk itu, Paula kini lebih memprioritaskan waktu berkualitas bersama buah hatinya. Karena setiap momen bertemu anak adalah hal paling berharga bagi Paula. Pastinya insya Allah belum ada rencana apa-apa, cuman nantinya pastinya insya Allah nggak sama anak-anak liburan. Ya pelan-pelan kan, kayak misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya kayak kita datang pas penyembelihan sapi, jadi memang
mungkin buat mereka sesuatu hal yang baru, cuman kita selalu di tiap tahun itu ada ya seperti kayak lebaran aja gitu, momen-momen spesial gitu, lebaran, Idul Adha, jadi mereka tahu bahwa Idul Adha itu adalah ada sembelihan sapi, kambing, seperti itu gitu. Mereka sih karena laki-laki ya, jadi kayak berani aja gitu. Quality time-nya ya kayak ke playground, terus gitu, kayak kemarin kegiatan outdoor, keluar kota ke Bandung, jadi ya semaksimal mungkin. Paling nginep hotel, terus gitu, karena kita pernah ajak sempet ke daerah Bogor itu, dia tahu dia suka alam, jadi suka ke daerah-daerah sana, kayak gitu sih. Makasih ya, doain aja Mas, doain. Ya. Di luar Paula yang memilih diam terkait rumor kedekatan Baim dan Kimberly, lalu bagaimana pula dengan penerawangan Denny Darko sang ahli tarot? Benarkah bahwa hubungan kedekatan Baim dan Kimberly belum sedekat apa yang orang kira? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, ahli tarot kondang tanah air, Denny Darko turut memberikan pandangannya terkait kedekatan antara Baim Wong dan Kimberly yang belakangan ramai dibicarakan publik. Menurut Denny, belum bisa dipastikan apakah ada hubungan spesial di antara keduanya. Ia menilai bahwa jika benar ada kedekatan yang lebih dari sekedar teman, hal itu tidak akan langsung diumumkan ke publik karena bisa berdampak pada citra keduanya sebagai public figure. Apalagi Kimberly dan Baim saat ini sedang terlibat dalam proyek film bersama, jadi wajar jika mereka terlihat sering bertemu. Lebih lanjut, Denny juga menambahkan bahwa kemungkinan adanya hubungan asmara memang selalu bisa terjadi, apalagi jika keduanya memiliki kecocokan. Namun menurutnya, jika memang ada, hubungan itu tidak akan diumumkan secara terbuka dalam waktu dekat. Ia juga menegaskan bahwa saat ini hubungan Baim dan Kimberly belum sedekat seperti yang dibayangkan banyak orang. Baim dan Kimberly Rider. Yang pertama, sebenarnya saya pernah juga meramalkan kalau Baim ini nanti itu akan memiliki sebuah hubungan asmara dengan seorang wanita yang jauh lebih muda ya. Dan dia ini adalah aktris atau pelakon film ya, atau aktris ya, bukan artis, aktris. Kalau cowok aktor, ini aktris. Nah, ini sebenarnya cocok dengan apa yang saat ini digosipkan oleh masyarakat. Tapi memang masyarakat sendiri ini kan, atau netizen ini hobinya kan jodoh-jodohin orang yang baru cerai itu. Jadi kayak sekarang ini istilahnya itu apa ya, kalau dibilang cerainya aja juga barusan aja kemarin udah main dijodohin aja. Kalau saya pikir saat ini sih, kalau romantic relationship di antara mereka itu kayaknya belum bisa dikonfirmasi, karena satu, kalau ini akan dikonfirmasi akan jadi sebuah presiden yang buruk. Kedua, ya saya pikir sih nggak secepat itu juga ya, walaupun kalau ditanya di sini kecocokannya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Tapi yang saya lihat apa yang terjadi di antara mereka ini sesuatu yang juga patut dicurigai sebagai sebuah pengaturan. Karena kan Kimberly ini kan sedang terlibat juga sebuah kalau kita bilang project gitu ya, yang mana kita tahu di zaman sosial media seperti sekarang ini, cara terbaik untuk memviralkan atau memarketingkan sebuah produk itu adalah dengan buzzing atau pembicaraan yang terjadi baik di dunia maya maupun dunia nyata. Dan kalau ini terjadi, maka sasaran mereka wanita, ibu-ibu itu pasti akan sangat rame banget untuk mengetahui proyek apa ini nanti. Jadi ini masih 50-50. Hubungan asmara sangat bisa terjadi karena saya melihat ada kemungkinan itu. Tapi sepertinya kalaupun iya, itu tidak akan diumumkan sekarang dan mungkin juga belum sedekat apa yang dikira oleh orang-orang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.